Mobil ini ngap, nggak ada tenaga, bensinnya boros, dan lain-lain segala macam. Itu saya anjurkan diganti, karena efeknya larinya nanti ke BBM juga. Dari platina, CDI, dan EV. Dan untuk masalah platina, saya jelaskan dulu gambarannya aja ya. Mungkin kalau tinggi itu nggak harus stop. Kalau untuk pergantian platina itu nggak harus stop. Setiap kita ada ngopsan atau ngopi bareng, ngopi santai, mohon disampaikan untuk sisi teknik unit masing-masing. Apalagi dengan unit yang sama ya, satu unit kijang misal gitu kan. Benda ini namanya ini, cara kerjanya seperti ini, cara perbaikannya seperti ini. Jadi nanti biar rekan-rekan kita memahami gitu Om, memahami salah satu contoh untuk mempermudah nanti pada saat ada trouble di luar kota ataupun di mana, cukup dengan japri ataupun PC istilahnya gitu bisa diarahkan, karena sudah paham bahwa yang rusak itu ini barangnya loh gitu. Jadi saya mohon dengan sangat baik dari Om Rahman maupun Om Sule di share, toh insya Allah tidak akan rugi Om, kita bagi-bagi ilmu gitu insya Allah, bahkan mudah-mudahan akan bertambah ilmunya gitu. Amin, 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 amin ya Allah. Untuk waktu dan tempat saya persilakan untuk Om Rahman atau Om Sule, silakan. Ini dari seksi teknik ya, mekanik nih, mekanik taksi nih, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, udah pada ngantuk apa ya? Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sehat. Kurang dewa. Alhamdulillah. Terima kasih untuk pengurus semuanya. Pak Salim, Pak Wayo. Terima kasih atas waktunya. Gimana ya? Mau mulai dari mana ya? Untuk teman-teman, kita bicara masalah kendaraan dulu ya. Mari kita bahas bareng-bareng. Kijang ini kelemahannya di mana sih? Kijang ini rewelnya di mana sih? Dan kijang ini bisa dikatakan yang sering bermasalah di mana? Sebelumnya mungkin bisa dikatakan kalau masalah untuk unit yang bermasalah itu insya Allah kalau masalah kijang mah palingnya itu aja mungkin ya, dari platina, dari bensin, dari koil. Nah kalau bensin itu kan banyak, makanya gini, untuk penanganan masalah trouble di jalan ataupun orang-orang yang mau istilahnya rekan-rekan ataupun teman-teman mau melakukan perjalanan jauh, saya himbau ataupun saya istilahnya kasih pengetahuan sedikit lah ya. Yaitu pertama, kita ini kadang-kadang kan kebanyakan orang menyepelekan ya masalah filter udara, filter bensin. Kadang-kadang kan gini, filter bensin itu sebenarnya fungsinya untuk menyaring kotoran yang dari tangki biar tidak masuk langsung ke karburator. Itu salah satu fungsi dari filter bensin. Yang kedua, filter udara. Banyak kasus yang terjadi untuk filter udara, mobil ini ngap, nggak ada tenaga, bensinnya boros, dan lain-lain segala macam. Mobil saya kebluk Om. Nah maka dari itu mungkin kalau untuk masalah perawatan ya saya anjurkan barang-barang sepele tersebut kalau bisa diusahakan diganti. Toh kalau memang fisik dari ininya udah kelihatan kotor ataupun memang udah kelihatan ya udah bertahun lah ya, itu udah anjurkan diganti, karena efeknya larinya nanti ke BBM juga, ke akselerasi juga, dan lain-lain. Yang kedua masalah bensin udah keluar ya. Yang kedua masalah pengapian. Masalah pengapian ini kalau kijang kan kita dibagi 3 ya, dari platina, CDI, dan EV. Yang EV mungkin kapsul yang diangkat tahun 2002 ya, 2002 ke atas, 2004 ke atas ya.
2000 watt ke atas. Mungkin ya insya Allah kalau EV jarang lah ya, dari kita juga mungkin 1-2 yang ada. Cuman yang permasalahan yang signifikan sekarang kan kita mayoritas hampir 80-90% kita menggunakan platina. Untuk masalah platina itu sebenarnya kita bisa cek secara fisik. Cek secara fisik kelihatan kerenggangannya berapa, dan masih udah mobil ataupun belum, udah bopeng ataupun belum, itu bisa kelihatan. Karena kadang-kadang gini, semalam mobil kita pakai nggak kenapa-napa, tiba-tiba pagi-pagi mobil nggak mau hidup, ataupun hidup suaranya nggak enak, ataupun buat jalan berebut. Itu bisa jadi dikarenakan faktor dari platina yang udah mobil ataupun itu dari platina. Yang kedua, saran saya untuk melakukan pergantian platina itu dengan kondensor ya, karena sering kejadian juga kalau kita cuma ganti platina doang, nanti kondensor bermasalah, itu timbul yang nggak enak juga, berebet lah, inilah segala macam, itu bisa jadi. Untuk yang kedua, masalah koil. Koil itu memang kalau masih original dia masih tahan lama ataupun kuat. Cuman jarang ya, insya Allah ya, apa sih namanya, bisa dikatakan jarang kalau koil tiba-tiba mati. Biasanya ada indikasi kalau koil, ada indikasinya nyendat-nyendat, kadang-kadang mati, kadang-kadang susah, itu indikasi dari koil. Dan untuk masalah platina, saya jelaskan dulu gambarannya aja ya. Mungkin kalau langsung ke apa namanya TKP mungkin bisa lah, nanti kita ini bareng-bareng. Mana tuh pasti Sherlock? Itu. Kalau untuk masalah platina, penyetelannya itu kan dari rotor, itu ada 4 sudut ya teman-teman ya. Ya. Kita perhatikan di rotor itu ada 4 sudut. Kita yang ambil di sudut yang paling tinggi itu nggak harus top. Kalau untuk pergantian platina itu nggak harus top 1. Mau top 3, top 4, itu boleh-boleh saja. Yang penting asalkan ada kerenggangan pas waktu tonjolan itu neken ke platina, itulah celah yang kita ambil. Kalau memang kita nggak pula ada puller gap ataupun ini segala macam, kita perkirakan aja. Dalam arti perkirakan bungkus rokok akan ada ya gapnya kecil ya. Setebal bungkus rokok aja itu udah cukup lah. Kalau untuk daruratan, maksudnya darurat di jalan, tiba-tiba platina, banyaklah kejadian platina tiba-tiba patah, tiba-tiba ngupil di jalan. Nah itu efeknya kayak gitu. Kalau waktu darurat di jalan, kita yang penting cari tonjolan yang dari 4 sisi rotor tersebut, kita renggangkan platinanya. Nah, setelah kita renggangkan, kita uji coba. Uji cobanya nggak harus kita hidupin, Pak. Uji coba kita cukup dengan cabut kabel yang ke delco, kita tempelkan ke massa ataupun ke bodi, kita congkel, tapi obeng kita kalau bisa gunakan jangan obeng besi. Karena kalau obeng besi itu otomatis dia akan nempel ke bodi, jadi massa otomatis dia langsung nyetril. Karena si koil ini mengeluarkan percikan bunga api itu apabila kerenggangan dari platina tersebut renggang. Begitu lepas di platina, ngebuka platina, baru bunga api keluar. Begitu nempel, dia nutup lagi. Seperti itu, cara kerjanya seperti itu. Jadi kalau untuk rekan-rekan yang istilahnya darurat di jalan khususnya, makanya saya juga anjurkan ya untuk masalah platina, kalau bisa untuk setiap unit serep lah ya, punya serep. Kan harganya cuma kalau nggak salah 45.000 ya. 45.000 kita harus siap, karena kita nggak tahu platina itu akan putus di jalan ataupun harus rusak di jalan, kita kan nggak tahu. Usahakan kita harus punya serep. Satu. Yang kedua, kadang-kadang ini suara berisik dari rotor. Itu dari apanya? Rotor itu biasanya berisik dari platina tersebut. Karena kalau kita beli platina dari toko ataupun dari bengkel, itu udah dilengkapi dengan pelumas. Makanya Pak, kalau pergantian platina itu diusahain pelumasnya itu diolesin ke rotor. Rotor itu yang nonjol ke atas, yang ada puter kadusnya itu namanya rotor. Pepentilan. Nah, apa Bi? Boro-boro teh pepentilan. Nah, Pepentilan naon? cek serugi. Aya eta lah. Jalur pepentilan. Nah itu kalau bisa pelumas itu dikasih Pak, karena kalau kering efeknya itu akan menimbulkan bunyi satu. Yang kedua juga si apa namanya
tonjolan yang dari platina tersebut nanti akan terkikis juga. Jadi ujung-ujungnya kehausan platina itu nggak cukup cuma dari tempelnya itu aja, Pak. Yang nempel seperti ini tuh bukan dari itu aja. Dari tempelan yang nempel ke rotor itu juga bisa jadi. Karena kering, dia habis, makanya dia udah nggak bisa nonjok lagi, nggak bisa merenggangkan platina lagi. Nah dari situ makanya bisa dikatakan mobil itu hidupnya susah. Kadang hidup, kadang enak, kadang enggak. Dari situ juga. Mungkin kalau faktor yang lain banyak lah ya. Cuman kita cari permasalahan penyakit yang kita mati di jalan gitu aja ya, fokus pertama ya. Kita tiba-tiba mati di jalan. Bapak jalan, ngeng, tiba-tiba mobil mati. Begitu sampean cek, bensin masih ada. Ada apa nih kok mobil tiba-tiba mati? Kita periksa dulu fuse-nya, Pak. Fuse, karena itu ada fuse untuk pengalaman. Terus tiba-tiba mobil ini nggak mau langsam. Kita periksa juga selenoidnya, Pak. Karena selenoid itu untuk membuka angin masuk yang ke dalam karburator. Nah, selenoid tersebut dia terhubung dengan sikrim yang ada di dashboard mobil yang di bawah. Kalau andaikan memang dia nggak bisa langsam, yang pertama kita cek itu dari selenoid tersebut. Bisa Bapak kontakkan, begitu dikontak kabel selenoid yang satu dicabut, lalu Bapak tempelin, dia bunyi nggak? Kalau masih bunyi tek, berarti selenoid masih aktif. Yang kedua, arusnya Bapak cek, ada nggak arus yang tersitu? Karena kadang-kadang kebanyakan juga kasus ganti selenoid, ternyata selenoidnya nggak apa-apa, arusnya yang mati yang arah ke depan nggak ada. Itu banyak kejadian seperti itu. Ternyata sikrimnya kendor, ini itu segala macam. Nah untuk masalah trouble tersebut, nanti kita cek mobil ini nggak bisa hidup tanpa 3. 1 pengapian, yang 2 bensin, yang ketiganya kompresi. Kalau kompresi itu bisa dikatakan apa ya? Jaranglah tiba-tiba kompresi hilang, terkecuali memang overheating. Kalau overheating is okay, jangan sampai bapak-bapak sekalian kalau mau berangkat itu nggak cek radiator. Karena kita bisa dikatakan mobil tua, Pak. Sebelum kita melakukan perjalanan jauh, kalau bisa itu harus cek dulu olinya, airnya. Itu harus kita cek. Kalau nggak kita cek, salah satu dari itu habis, kehabisan itu fatal, Pak. Kan gitu ya. Itu untuk masalah kita mau berangkat. Kita lanjut lagi masalah yang tadi. Begitu kita cek, ternyata apa tadi ya, Ben? Pengapian itu melalui kontak. Kita cek dulu arus yang arah ke koil ada apa enggak. Itu satu, biasanya dia paralel nyambung dengan selenoid. Ada juga yang seri. Nah di situ juga kita bisa cek untuk masalah pengapiannya, pengapian hilang tersebut. Yang kedua mungkin busi ya, kalau pincang segala macam itu mungkin busi. Busi kan udah ketahuan lah, kita bisa cek satu persatu. Terus apa lagi ya? Mungkin kalau kendala-kendala pincang yang sering signifikan terjadi itu mungkin itu aja ya Pak ya, semuanya. Nggak terlalu ribet lah, bisa dikatakan. Nggak kayak mobil Zebra itu kalau kena hujan biasanya langsung mati karena delco di bawah, kalau kencang delco di atas. Yang keduanya tolong diutamain masalah tutup delco. Tutup delco itu ada karetnya, Pak. Banyak kejadian hujan gede, kita tiba-tiba mobil berempet nggak enak segala macam, itu biasanya dari karet tutup delco itu udah bocor. Karet tutup delco itu kalau nggak salah harganya 5.000 perak. 5.000 berapa ya? Ya 5.000 perak kalau nggak salah. Itu kadang-kadang kita untuk yang kijang Grand Extra, yang rakitan dari bawaan, itu sering terjadi mobil pincang. Apanya tuh? Itu dikarenakan karet tutup delco itu biasanya udah bermasalah. Karena selang AC low-nya atau selang AC yang dinginnya itu melewati di atas rotor. Itu untuk kijang yang Grand Extra yang rakitan asli dari dealer. Tapi kalau yang lain memang kadang-kadang udah custom ataupun yang istilahnya rakitan-rakitan yang kita rakit sendiri di bengkel, mungkin yang kita udah custom kita pinggirin, jadi biar nggak menimbulkan kepincangan tersebut. Itu sekilas untuk masalah trouble di jalan. Mungkin penjelasan dari saya
Segitu aja kali. Kalau memang mau ditanyakan boleh, silakan yang mau tanya-tanya. Saya buka sekarang. Mau nanya-nanya silakan. Tapi kalau untuk masalah mandor nggak usah nanya, kebanyakan nanya. Mungkin ya. Nah itu terlalu hemat bisa jadi, Pak. Terlalu irit bisa jadi, ataupun pelampung kurang tinggi bisa jadi. Oh iya, itu rata-rata kalau pagi apa tubuh ataupun sama berhenti. Pagi berhenti juga sama. Oh, pagi berhenti juga sama. Itu kalau itu terlalu irit juga bisa jadi, pelampung kurang tinggi juga bisa jadi. Tapi kalau seandainya cuma ngocok satu kali, bisa dikatakan wajar. Tapi kalau udah berkali-kali, Kurang ajar. si Perdi yang kurang ajar, ya kan? Karena ngocoknya berkali-kali. Kalau cuma sekali doang itu hal yang wajar, Pak. Karena untuk menghidupkan mesin itu harus ada BM-BM yang masuk dulu ke karburator. Itu kasusnya udah lama belum, Pak? Udah lama seperti itu. Ya, itu mah kalau soal masalah urusan bambu, urusannya itu tuh mana itu tadi yang garamnya? Ahli. Iya, boleh. Itu mitos apa fakta? Apa tuh? Kalau aki rusak dikasih bodrek. Sebenarnya gini, Pak, kayak saya jelasin dulu ya. Gini, ada yang bilang mitos, ada yang bilang fakta. Kalau bagi saya itu hoki, Pak. Tergantung hokinya. Kalau memang aki sampean itu masih bisa dikatakan tertolong, sampean kasih bodrek, tapi dengan catatan harus dicas dulu. Sampean banget utang cas, sampean kasih bodrek dulu. Kalau memang hoki sampean bagus, insya Allah masih selamat. Nah itu saya juga sering nemuin, sering banget, bukan sekali dua kali. Saya juga udah praktek seperti itu. Ada yang kalau belum kronis itu sembuh. Ada juga kalau yang udah kronis malah mati sekalian. Kronis apa? Om. Aki saya minumin bodrek tiap hari nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu kan aki-aki. Ya kalau itu bisa dikatakan, kita kadang-kadang ngeliatnya gini Om, dari selnya ya, itu kan kadang-kadang ada sel yang cuma putih aja, terus ada juga yang udah pecah, udah ngembang. Biasanya kalau udah ngembang itu dikasih bodrek rontok sekalian, biasanya seperti itu. Biasanya gitu kan. Kalau yang sering terjadi, kalau memang saya lihat cek si plat yang di dalamnya itu, yang di dalam aki, dia masih rapat, cuman putih-putih doang. Nah itu kayaknya bisa tertolong. Tapi kalau udah ngembang, udah pecah, biasanya dikasih bodrek, ya udah mati sekali ya, bablas sekali. Terus untuk masalah dinamo ampere ya, dinamo ampere banyak yang kejadian. Nah kan yang udah diomong. Coblok. Coblok. Oke, masalah dinamo ampere, kalau yang memang masih cat out, ya saran saya apa ya, segeralah intinya cicil kalau bisa diganti yang IC daripada nanti sampai repot. Karena kejadian kemarin waktu mobil saudara saya yang jauh, tetangga ya Pak, tetangga. Jatuh di Bandung Pak, di nama ampere ya. Ditemu sama warung, untuk warungnya baik. Karena eket out itu gini Pak, kadang-kadang kita kalau yang masih normal ya, itu memang enak juga, harusnya juga gede. Cuman itu tadi kita setting angka 14 di siang hari, begitu di malam hari, apalagi ketemu hujan ya, kita itu mobil terporsir, bisa dikatakan full elektrik keluar semua, ataupun power elektriknya keluar semua itu pada malam hari pas waktu saat hujan. Karena apa? Biasanya mobil itu pasti tutup kaca kanan kiri. Satu. Yang kedua, lampu pasti hidup semua. Yang ketiga, kita pasti nyalain AC. Yang keempat, wiper pasti nyala. Gitu ya. Jadi semuanya hampir semuanya dikerahkan di situ. Apalagi kalau kayak mandor, malam pasti jedak-jeduk kan. Tambah lagi kan gitu ya. Jedak-jeduk deui. Bukan kabur ngomong wae sia. Ayo. Elektrik itu kan bisa dikatakan kita benar-benar kuras pada waktu saat malam hari hujan. Itu untuk masalah kelistrikan. Mungkin kalau itu cukup ya. Sedikit Om, Ya boleh. panggilan buat bendahara, tolong kesini Om Ajis.
Panggilan, maaf sebelumnya Om Ajis bisa merapat sebentar. Om Ajis. Om Ajis. Mungkin saya cukupin sampai di sini aja dulu. Kalau memang ada yang istilahnya mau konsultasi boleh. Kita bisa nanti kita bisa masing-masing ngobrol panjang. Ataupun nanti di lain waktu saya akan praktekin masalah penyetingan platina ya. Siap. Kebetulan hari ini saya nggak bakal bawa dulu. Hah? Punya saya lur. Berbet mau mobilnya Aceh. Nah, kebetulan. Nanti bisa dipraktekin. Mungkin dari saya segitu dulu. Sekian dulu. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.